Yang terhormat Ibu Hesti Wulandari MPD selaku Ibu Kepala Sekolah SD Cijantung 05 Pagi. Yang terhormat Ibu Niken Subekti SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SDN Cijantung 05 Pagi dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruang PKG ini. Salawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga beliau memberikan hidayahnya hingga akhir zaman. Di sini saya sapa dulu ya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Oke, biar semangat kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Cijantung 5. Sehat, semangat, percaya diri, dan berprestasi. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, karena waktu semakin sore ya, saya di sini ingin memaparkan budaya positif yang ada di sekolah yang sudah kita terapkan dan yang akan kita jalankan. Ibu, di sini saya ingin memaparkan tentang budaya positif. Sebelum itu, agenda kita hari ini adalah pembukaan, yang kedua perkenalan pemateri, yang ketiga penjelasan aksi nyata dengan topik budaya positif, yang keempat diskusi dan tanya jawab, yang kelima penutup serta foto bersama. Baik, pembukaan ini akan disampaikan oleh ibu kita, yaitu Ibu Hesti Wulandari MPD selaku Kepala Sekolah SDN Cijantung 05 Pagi. Ya, berita tepuk tangan buat Bu Hesti. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Cijantung 05 Pagi, Ibu Niken Subekti SPD, serta yang saya hormati Ibu Nurul selaku CGP Angkatan 8 dari SDN Cijantung 05 Pagi, serta Bapak Ibu Guru SDN Cijantung 05 Pagi yang saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin memaparkan budaya positif, di mana peran saya sebagai CGP Angkatan 8 dengan budaya positif bukanlah satu-satunya materi yang perlu diterapkan dalam pendidikan di sekolah, mengingat dan mengaitkan materi-materi yang sudah saya pelajari sebelumnya agar penerapan dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk membangun budaya positif di sekolah, faktor pentingnya adalah di depan memberi dorongan. Sekarang saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Menurut pemikiran Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Apakah yang sudah dijalankan di sekolah atau yang akan kita jalankan? Silakan Bapak Ibu. Yang sedang dijalankan adalah 3S ya, senyum, sapa, salam, santun. Ya, itulah. Kemudian yaitu dengan berkegiatan seperti tadi, mungkin nanti dengan
diberikannya arahan dari guru CKP Bu Nurul, mungkin kita akan menambah lagi kebudayaan-kebudayaan yang lebih baik lagi di sekolah. Itu mungkin salah satu contoh dari saya, mungkin dari yang lainnya Bu Nurul. Ya, tepuk tangan buat Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna. Ada lagi? Oh ya, sebelumnya saya punya kantong misteri. Ya, terima kasih Bu Ratna. Di sini ada mobil Toyota, Bu. Silahkan dipilih. Ya. Gak boleh dilihat, dipilih aja. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ada lagi yang menambahkan apa itu budaya positif? Silakan. Ada lagi? Ya, silakan Bu Siti. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau menurut saya budaya positif itu budaya yang dapat membangun karakter siswa. Contohnya seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Ratna, itu salah satunya. Kemudian juga bisa dengan cara kemarin kita membuat keyakinan kelas, itu juga bisa menumbuhkan budaya-budaya positif di lingkungan kelas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Siti. Beri tepuk tangan buat Bu Siti. Silakan diambil Bu Siti. Mudah-mudahan dapat kunci Toyota ya. Iya. Ya, betul. Di sini konsep inti budaya positif adalah yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keenam 5 posisi kontrol, yang ketujuh segitiga restitusi. Baik, di sini ada speaking, yaitu perubahan paradigma, di mana kegiatan ini saya akan membagikan kertas ke beberapa Bapak Ibu. Kemudian bagi yang saya berikan kertas, saya minta menuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Setelah itu genggamlah kertas tersebut dengan kuat. Kemudian ada yang Bapak Ibu yang tidak dapat kertas, silakan berusaha untuk berbagai cara, membujukkah, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap, agar bisa mendapat kertas tersebut dari salah seorang rekan Bapak Ibu. Baik, saya akan bagikan. Menyuap. Tadi gua beliin. Sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Benda hidup boleh. Bapak Ibu yang tidak dapat kertas, Bapak Ibu yang tidak dapat kertas, silakan berusaha dengan berbagai cara. Bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, bahkan menyuap. Ya. Ya, kita Aku kasih sesuatu deh. Apa tuh? Pokoknya yang enak-enak deh. Boleh Pak aku? Bener nih ya. Kita dulu ya, tapi tebak dulu ini boleh. Nanti kasih sesuatu ya, tapi ya. ya, benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Terserah sesuatu yang Bapak Ibu anggap berharga sekali, sehingga Bapak Ibu boleh mempertahankannya, atau dengan temannya merayu, Bapak Ibu lepas benda tersebut. Busana berbagi jeruk. Nah, aku berhasil. Ini nggak ada yang minta nih. Bu Niken nggak ada yang mika. Bu Niken. Bu Niken nggak bisa. Boleh dibuka. Boleh buka. Ya udah deh kalau kayak gitu Bu Niken, aku minta sama Bu Yoma aja.
Ayo dirayu-rayu. Ini juga nih nggak diterima nih. Silakan lah. Yang Ya, kita saya boleh kan ulang lagi berbagi, tidak pertanyaannya. akan mengambil. Saya sudah membagikan kertas beberapa Bapak Ibu. Kemudian bagi yang saya berikan kertas, saya minta menulis sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Setelah itu genggamlah. Kemudian yang tidak saya kasih kertas, meminta kertas tersebut kepada rekan Anda dengan cara membujuk, mengancam, bahkan menghardik, merayu, menyemak agar bisa mendapatkan kertas tersebut. Tetap tidak memberikan, oke? Karena ini kan berharga. Ya. Bu Sondang udah dibagiin ya. Ini aku kasih berlian dan lebih berharga. Oke ya, Bapak Ibu, buka kepalan tangan Bapak Ibu. Ada. Mengapa dan alasannya? Siapa yang membuka kepalanya demi temannya? Oke, Bu Sondang. Bu Sondang pilih nomor 1. Boleh berikan alasannya, Bu Sondang? Oke, baik, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya yang saya berikan kertas, adakah ada yang membuka kepalan tangan mengapa apakah saya jadi tanpa bentuk apapun gitu ya? Karena kita sesama manusia memang ada hak yang memang harusnya untuk diri kita ataupun orang lain gitu ya. Tapi karena yang saya tulis adalah tentang kesehatan, itu adalah hal yang paling berharga, maka saya berikan itu kepada rekan saya Bu Ratna. Oke, terima kasih. Ya karena sama-sama manusia ya kita sehat selalu lah tuh masalahnya kesehatan. Oke, terima kasih Bu Sondang. Mana kapal istrinya? Silakan Bu Sondang. Mumpung masih ada ya, kalau udah nggak ada. Kunci Toyota. Yeay. Saya mau bertanya, siapa yang mempertahankan kepala tersebut? Siapa nih? Bu Niken, Bu Niken. Sini. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tidak membuka kepalan? Karena tadi ini ada hal yang penting. Terus hal yang penting ini memang tidak semua orang harus tahu tentang ini. Jadi saya harus menjaga ini untuk saya gitu. Tidak semua orang tahu ini, jadi saya menjaga ini. Masuk semua yuk. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Oke, silakan. Sebenarnya mau jawabannya sih. Kemudian. Mau dicari ini sih sebenarnya. Udah? Dah. Oh ya, terima kasih. Oke, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali untuk membuka atau tidak membuka kepala tangan tersebut? Siapa yang bisa jawab? Oke, Bu Yoma. Yang memiliki hak atau kuasa atas apa yang tindakan yang dilakukan adalah diri sendiri sebenarnya, karena kita yang tahu benda apa yang memang benar-benar kita harus pertahankan dan benda apa yang memang sebenarnya bisa kita share ke orang lain seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat Bu Yoma. Silakan Bu Yoma, tanpa melihat, mudah-mudahan dapat kunci Fortuner. Oke. Ya. Jadi dua-duanya betul. Ya, jawaban pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Antara ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan tidak membuka kepalan tangannya. Sebuah kasus yang menarik untuk dibahas dalam kegiatan
memang ini adalah hal yang, dan ada yang tidak ingin semua orang tahu apa yang menurut dia itu berharga. Di sisi lain, ada orang lain yang sangat ingin mengetahui apa yang kita miliki. Maka orang tipe ini akan selalu berupaya untuk membuka rahasia tersebut dengan berbagai cara. Dan kita sendiri yang memegang kontrol, betul kata Bu Yoma, kita sendiri yang memegang kontrol sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Oke, baik. Di sini adalah disiplin positif yang sudah kita jalankan di SDN Cijantung 05. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, menurut Bapak Ibu, disiplin positif apa yang sudah diterapkan oleh sekolah kita? Ya, bisa dilihat di depan ya. Ya, bisa dilihat di depan. Ada senyum salam sapa yang pertama kali kita di depan sekolah menyambut anak-anak dengan senyum salam sapa. Ya, yang kedua kita sudah memerdekakan anak dengan cara mereka menjadi petugas upacara. Kita juga sudah menerapkan budaya positif dengan cara sholat duha ataupun sholat zuhur berjamaah. Kemudian yang kegiatan kita pada awal tahun, kita mengadakan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Oke, di dalam disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sifatnya positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan ini dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal apa? Bapak Ibu, dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila ada 5 yang kita terapkan. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Keempat, berbineka global. Kelima, bergotong royong. Ini merupakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari hukuman. Menghindari hukuman termasuk motivasi eksternal dari luar. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan kita untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu juga merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai diri sendiri. Motivasi untuk menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal, di mana motivasi tersebut adalah tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang saya inginkan bila saya melakukannya. Itu merupakan tujuan disiplin positif kita. Jadi dari diri sendiri, bukan dari penghargaan, bukan karena hukuman. Ada yang bisa mencontohkan di dalam 3 motivasi perilaku manusia? Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bu Nika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul, tapi saya hanya akan mencontohkan 2 ya Bu ya. Di disiplin internal itu artinya dari dalam diri kita sendiri punya kemauan seperti itu ya Bu ya. Contohnya misalnya ibadah tepat waktu itu kan untuk kepentingan diri kita, motivasi diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri gitu ya Bu ya. Hubungannya diri kita dengan Tuhan yang Allah gitu ya. Juga misalnya belajar, saya akan belajar karena itu adalah sudah kewajiban saya dan tugas saya sebagai pelajar gitu. Itu yang internal. Kemudian yang eksternal itu ada motivasi untuk mendapatkan sesuatu, misalnya tidak hanya hukuman ya, tapi untuk mendapatkan sesuatu penghargaan, bisa nggak ya Bu ya itu ya. Jadi contohnya
lomba pencaksilat karena dia ingin mendapatkan prestasi agar dia nanti ketika melanjutkan ke jenjang selanjutnya dia lebih mudah. Itu saja mungkin menurut. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, kantong misteri. Kebetulan masih ada yang unik ya. Ini motivasinya. Oh, ini motivasinya. Iya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Ya, silakan memberi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila saya tidak melakukannya, dicontohkan misalnya adalah tidak usah jauh-jauh ke siswa, tapi mungkin ke diri kita sendiri dulu ya. Misal seandainya kita tidak ingin karena kita sebagai, mohon maaf ya Bu Hesti ya, Pak Bas masih dengar. Contohnya adalah kita sebagai ASN baru P3K, tidak mau dong kita mendapatkan potongan TPP kita kecil kan, otomatis kita harus datang lebih awal atau on time lah, maksimalnya seperti itu. Apabila 7.30 kita 6.30 kita masuk, maka kita mengupayakan 6.20 lah terakhir kita masuk, kecuali kalau memang ada hal-hal tertentu seperti itu, karena kan berkaitan dengan kantong kita juga kan, seperti itu. Nah kalau itu motivasi eksternal. Nah kalau misalnya untuk peserta didik sendiri, kalau saya lihat anak-anak kan pastinya tidak mau mereka mendapatkan nilai merah. Nah otomatis mereka harus mempunyai semangat belajar yang jauh lebih baik apabila ingin nilai rapotnya itu di atas KKM. Kalau dia motivasi belajar atau semangat belajarnya berkurang, maka otomatis nilai rapotnya akan tidak sangat baik begitu di rapor. Itu kalau menurut saya Bu Nurul. Terima kasih. Ya. Terima kasih, tepuk tangan buat Maya. Masih ada, silakan Maya. Nggak sedih ya? Ya, itu adalah kunci motivasi. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi motivasi itu tadi sudah dicontohkan peserta didik dan sudah dicontohkan Bu Maya, kita sendiri sebagai guru untuk mendisiplinkan peraturan. Nah, di sini ada arti kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka untuk lebih tergerak dan semangat menjalankan keyakinannya daripada hanya menjalankan beberapa peraturan. Ini adalah kegiatan akhir dari kelas saya, yaitu 6B. Di topik 5 ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia dan makhluk hidup di dunia pada dasarnya melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika kebutuhan dasar tak terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan akan terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Yang pertama, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan yang berkaitan dengan fisik seperti makan, minum, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kita juga perlu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini ingin diperhatikan, sayang, dan cinta. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan akan pengakuan akan kemampuan diri yang lebih dari orang lain.
kebutuhan bertahan, kebutuhan akan kebebasan dalam memiliki dan menentukan sesuatu dalam hidupnya dan keinginannya. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, ketawa dapat dipenuhi dengan tantangan dan pembelajaran bermakna atau bermain sambil belajar. Ini kebutuhan yang harus dimiliki manusia. Oleh karena itu, jika peserta didik kita melakukan kesalahan, kita cari solusi. Kita lihat kebutuhan apa yang belum dimiliki oleh peserta didik kita, sehingga peserta didik kita cari perhatian oleh temannya atau oleh gurunya. 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Penghukum adalah guru yang menjalankan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi untuk mendisiplinkan. Berikut adalah cuplikan penghukum. Silakan menyaksikan. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, berikut adalah cuplikan tentang penghukum. Posisi guru penghukum. Menurut Bapak Ibu, posisi penghukum ini dampaknya untuk peserta didik itu apa? Cerah. Ada lagi? Dia hanya menjadikan patokan kalau saya berbuat lagi, dia paling hanya keliling lapangan. Gitu. Ya. Membuat dia jerah. Ya, tidak membuat Dia dia jerah. Ada lagi Bapak Ibu? Karena dia tahu batasan hukumannya. Oke. Ya, di sini posisi penghukum. Menghardik sampai menunjuk-nunjuk dan membentak. Lalu hukuman verbal atau fisik yang tadi kita sudah lihat adalah dia menghukum peserta didiknya suruh keliling lapangan 5 kali. Dampak posisi penghukumnya bagi peserta didik adalah menjadi pendendam. Dia akan mendendam kepada gurunya. Dia akan tidak menyukai guru mata pelajaran tersebut atau wali kelasnya. Ya. Yang kedua adalah di mana posisi guru pembuat rasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Berikut cuplikannya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Pembuat rasa bersalah. Dampak terhadap peserta didik itu seperti apa Bapak Ibu? Tidak nyaman. Ya, menjadi label ya. Oke, ada lagi? Gurunya tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat gurunya menderita. Ya, dampaknya untuk peserta didik adalah membuat peserta didik merasa bersalah, lalu rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui tindakan yang persuasif. Berikut cuplikannya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Agak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, dampaknya buat peserta didik apa? Menganggap sepele? Kardi? Ya, dengan posisi teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi dampak posisi pada teman ini, murid akan bergantung kepada satu orang. Menurut peserta didik, faktor keberuntungan. Ya, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ya, yang keempat adalah posisi pemantau. Di posisi ini, memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Itu cuplikannya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, dampaknya untuk peserta didik apa? Dengan pemantau, posisi pemantau. Gimana Bapak Ibu? Takut. Dan lagi? Ya, karena peraturan-peraturan ya. Oke, ini dampaknya adalah dengan posisi pemantau, suara guru itu datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi. Sanksi oleh guru harus selalu mengawasi, ya. Jadi posisi guru itu harus selalu mengawasi peserta didik yang berbuat salah. Kemudian dampaknya untuk posisi pemantau ini adalah murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju dan tidak sepenuhnya mandiri. Oke, yang terakhir adalah manajer, di mana manajer adalah guru yang berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid, bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Ini adalah cuplikannya.
sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, dampaknya apa untuk peserta didik, Bapak Ibu? Dengan posisi. Coba Bu Sandra sekarang. Kalau menurut saya karena terjadi komunikasi dua arah, jadi si peserta didik pun bisa merefleksi diri apa yang menyebabkan dia terlambat dan apa yang akan dia lakukan agar kesalahan itu tidak terjadi di kemudian hari dan selanjutnya. Kayak gitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau berbagi untuk apa saja yang sudah diterapkan dari Tadi yang lima posisi? yang manajer itu ya. Oke. Jadi guru sebagai manajer menerapkan anak didik untuk memanage dirinya, mengatur dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia sendiri yang tahu posisi dirinya tuh bagaimana. Dia kayak Darren tadi kan dia posisinya ada kakaknya, ada mamanya, setiap orang tentu beda-beda ya memanage dia. Oleh karena itu guru membangun karakteristik si siswa tersebut untuk memanage dirinya agar bisa mengatur dirinya sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Ya. Untuk Bu Ratna, mungkin Bu Ratna sudah menerapkan posisi yang mana? Kalau saya di kelas selama ini kan terus terang ya menerapkan sistem peraturan sekolah. Berarti Lima posisi kontrol yang pemantau ya, pemantau. Tetapi setelah kemarin pun saya sudah menerapkan yang manajer. Kalau mungkin spesifikasinya kan manajer itu kan kenapa kamu datang terlambat karena tidurnya kemalaman. Nah oleh karena itu kamu atur lagi tidurnya lebih cepat, sederhana mungkin ya. Udah saya terapkan seperti itu. Saya tidak akan menghukum mereka berdiri di depan kelas. Saya juga tidak akan memberi mereka nulis saya terlambat, tapi saya akan memberikan pengertiannya, ayo masuk. Kemudian saya berbicara dengan orang tuanya karena mereka masih kelas 1, kan yang mengatur semua orang tua ya. Jadi saya juga kerjasama sama orang tuanya di balik layar ya. Jadi anak itu nggak tahu. Bu, tolong ya diatur jam tidurnya sehingga dia bisa bangun tepat waktu. Karena anak itu umur segitu masih di bawah kontrol orang tua. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Bu Sandang dan Bu Ratna. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah posisi manajer ya. Jadi di posisi manajer ini suara guru netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pintu pikiran murid. Guru membimbing murid untuk menelaah masalah yang dihadapinya. Lalu dampak untuk peserta didiknya jadi mandiri, lalu percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri.
kasus yang kedua. Di mana segitiga restitusi ini untuk mencapai posisi manajer ya. Jadi posisi manajer itu tidak gampang Bapak Ibu. Kita harus ada tahapan-tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Dengan segitiga restitusi kita dapat mendisiplinkan murid, membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Segitiga restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik. Dengan kata, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan mengatakan, kamu harus melakukan ini, kalau tidak maka dengan demikian ya. Nah, di sini menurut saya yang menarik adalah dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisi manajer yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, mandiri, dan tentunya merdeka. Dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu murid. Oke, di sini perubahan yang sudah terjadi setelah mempelajari modul 1.4, kita saksikan bersama ya bahwa di sekolah SD Cijian nomor 5 sudah menerapkan paham akan konsep budaya positif yang berpihak pada murid. Praktik disiplin harus sejalan dengan konsep merdeka belajar. Yang ketiga, memperkuat perilaku budaya positif yang sudah dilakukan.
Yang keempat, merefleksi praktek budaya positif yang telah diterapkan. Oke, ini adalah pengalaman. Mendisiplinkan murid menggunakan teori kontrol yang tepat dengan memecahkan berbagai macam kasus yang terjadi di sekolah. Tadi yang sudah dicontohkan adalah posisi manajer. Nah, di sini perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut, khawatir akan gagal. Ya, ternyata saya bisa. Lalu ketika bisa, lalu bangga, ternyata berhasil. Oke, menurut saya keterkaitan pengalaman dalam penerapan konsep pada hal apa sajakah yang sudah baik, apakah yang perlu diperbaiki? Oke, yang baik adalah menjadikan atau mewujudkan murid yang merdeka, menjadikan mereka pribadi yang dapat menyelesaikan masalah, menjadikan murid yang bertanggung jawab akan pilihannya tanpa paksaan. Oke, yang perlu diperbaiki adalah tidak semua permasalahan murid dengan tingkat emosi yang berbeda-beda dapat diselesaikan dengan restitusi. Semoga akan ada cara atau teori tambahan yang akan dapat kita teratasi. Ya, jika murid tersebut kasusnya ringan, kita boleh tidak pakai langkah-langkah restitusi, tapi gunakan apa keyakinan yang sudah kita sepakati. Itu ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya sebelum mempelajari budaya positif khususnya di 5 posisi kontrol guru, pertamanya saya menjalankan peran saya sebagai teman di kelas ya. Dalam menyelesaikan permasalahan murid, perasaan saya saat itu adalah senang dapat berbaur oleh peserta didik. Namun faktanya tidak semua permasalahan mereka dapat solusinya jika saya memposisikan sebagai teman. Oke, setelah saya menerapkan modul 1.4, di sini saya memutuskan untuk menjalankan 3 peran, yaitu sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Perasaan saya saat ini menjadi lebih percaya diri ketika harus menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saya. Kemudian perbedaannya sekarang murid lebih memiliki pilihan untuk memperbaiki dirinya sendiri dan menumbuhkan disiplin yang datangnya dari dalam dirinya mereka sendiri. Oke, di sini sudah ya. Oke, ada yang mau sudah selesai ya Bapak Ibu? Ada yang mau merefleksikan hari ini? Silakan, kantong misterinya masih ada? Boleh saya? Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Hari ini saya sangat takjub sekali, ternyata guru saya Bu Nurul merefleksikannya jauh lebih bagus, lebih baik ya. Bapak Ibu bisa melihat contoh-contohnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nurul. Artinya saya sebagai kepala sekolah sudah berhasil mendidik Ibu Nurul bisa mengaplikasikannya kepada teman-teman. Semoga teman-teman yang lain termotivasi untuk mengikuti CGP ini. Refleksi saya pribadi, kebetulan tadi ya Bu Maya ya, tadi saya, Bu Maya, Bu Hotma, Bu Niken, itu kebetulan kita punya masalah. Ada masalah siswa kelas 5 dan siswa kelas 6 berkelahi karena mengejek agama ya. Hal yang kami lakukan yaitu melaksanakan segitiga restitusi yang sudah dipaparkan oleh Bu Nurul tadi. Jadi kami menanyakan kepada siswa itu apa solusi yang bisa mereka laksanakan, apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, karena dua-duanya melakukan kesalahan bersama-sama. Saya rasa materi ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya untuk guru tapi untuk siswa dan juga untuk saya juga pribadi, bagaimana menangani masalah-masalah siswa
tidak langsung menjudge anaknya, tapi kita lihat dulu validasi dan yang pertama ya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan solusi, dan solusinya itu dari siswanya sendiri, apa yang nanti akan kamu lakukan berikutnya. Nah, untuk pengaplikasiannya juga sudah sangat baik sekali, Bu Nurul, sudah hebat ya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Nurul. Ya, terima kasih Ibu, tangan yang meriah Ibu. Oke, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya Ibu. Alhamdulillah masih ada Ibu. Dapat gangguan CRV ya Bu ya. Oke, ada lagi yang ingin merefleksikan untuk materi hari ini, Bapak Ibu? Oke, Cijantung 5, sehat, semangat, percaya diri, dan berprestasi. Oke, terakhir adalah kesimpulan. Hal yang penting dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah mempelajari kembali bagaimana cara menjadi teladan atau contoh yang baik bagi murid maupun dengan rekan sejawat. Yang kedua, teknik menuntun bukan menuntut agar murid menjadi pelajar yang merdeka dan berbudaya positif. Yang terakhir adalah membentuk keyakinan yang dapat disepakati oleh semua pihak yang terlibat di sekolah. Oke, tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu guru, senang rasanya saya berdiri di depan di sini dirangkul oleh Bapak dan Ibu. Kepada Ibu kepala sekolah, saya juga terima kasih. Saya di sini bukan menggurui, kita sama-sama belajar. Semoga kedepannya setelah saya Ibu Esti ada lagi CGP angkatan selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat? Gimana? Semangat, semangat, semangat. Bisa? Satu, dua, tiga. Pertama di tahun ajaran baru, ada baiknya kita harus mempunyai keyakinan kelas. Apa namanya? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama dengan peraturan, sama dengan apa? Tata tertib, sama. Tapi di keyakinan kelas ini kita yakin dulu nih. Kalau kita udah yakin, kita timbul positif. Kita timbul apa nak? Kita timbul apa lagi? Kalau kita udah yakin, kita bisa nih. Di keyakinan kelas, apa sih keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas itu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Apa sih itu keyakinan? Yuk kita baca bareng-bareng. Apa keyakinan? Nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku dan negara maupun agama. Jadi kita tidak pandang itu agama non-Islam, agama Islam, suku, negara, dan latar belakangnya. Oke, hal-hal yang kita percaya, yang kita yakini, yang jelas ini nih. Ya, kalau kita udah yakini, kita timbulnya positive thinking ya. Jadi kita timbulnya apa? Menimbulkan disiplin, di mana disiplin itu dibuat diyakini oleh diri kita sendiri. Misalkan apa? Disiplin tepat waktu Allah Akbar, Allah Akbar. Wah, Allah udah manggil nih. Tepat waktunya apa? Salat. Ketika salat
keyakinan kelas ya. Oh, kita bisa buat kejujuran Bu, bisa buat mendengarkan ketika orang berbicara. Ketika ada teman kalian berbicara, kalian langsung menyimak ya. Tidak boleh saya ibu berbicara, kalian bicara, boleh tidak? Teman lagi bicara, kalian juga bicara, boleh tidak? Lalu apa nih? Fokus dan konsentrasi. Jangan sampai di sini nih lagi ulangan matematika, kata Nabil, Bu, udah jam berapa nih Bu, saya mau sparring misalkan. Bu, udah jam berapa? Konsentrasi enggak? Boleh nggak mikirin nanti siang? Tidak ya. Lalu kita harus bahagia. Jangan sampai kamu berantem sama teman mama kamu, sama ayah kamu. Gara-gara ayah nih saya terlambat, kamu ngedumenya lama banget di kelas, boleh nggak? Ya, kita harus bahagia dalam kelas. Lalu disiplin, perlu nggak disiplin? Jangan sampai mentang-mentang meme disiplin. Ah, baru jam segini, nanti aja deh pas ke bel masih ada di bawah, boleh nggak? Tidak, bel itu 6.30 sudah ada di kelas. Lalu apa? Menghargai ya, jika ada teman sakit atau teman lagi ke depan, kita menghargai dengan cara apa, Seng? Dengan cara apa menghargainya? Dengan cara? Kalau ada teman kamu lagi presentasi kelompok nih, dengan cara apa cara menghargainya? Memperhatikannya, lalu mendengarkan. Jangan sampai nggak ada guru nih, udah pakai aja headset. Ya, oke, boleh nggak? Boleh nggak? Ya bagus, terus lanjutkan, boleh nggak? Itu namanya tidak menghargai. Udah saya bisa contoh keyakinan kelas. Misalkan apa aja di sini, Nak? Ini adalah merupakan contoh-contoh keyakinan. Bu, boleh nggak sama? Boleh, asalkan keyakinan itu kita pakai gunakan kata-kata atau kalimat positif. Tidak ada kata dilarang, tidak ada, tapi diganti ke kalimat positif. Paham? Paham. Matiin dulu saya. Di mana nanti ibu akan bagikan sesuai dengan jenis kelamin kalian. Kalau yang hijau, Bu Guru bagikan ke yang putra, yang kuning Bu Guru bagikan ke putri. Berwarna pulpen, siapa pulpen? Tulisannya tidak boleh sambung. Kita gunakan tulisan cetak agar bisa dibaca. Ya, hijau. Apa? Gak usah. Tidak usah tulis nama. Tidak usah tulis nama. Tidak usah tulis nama. Kamu buat keyakinan kelas. Nanti boleh tulisannya lebih besar karena kita pegang di depan. Bebas. Tadi kan kalian sudah tahu nih ciri-cirinya apa keyakinan kelas. Mati itu saya. Gunakan huruf kapital, dibesarkan tulisannya ya. Sudah dibesar. Ya, keyakinan kelas saja kita bisa tahu ya keyakinan kelasnya apa. Tulis huruf kapital, tidak sambung. Kamu cowok ya? Mati dulu, Neng. Ya, satunya.
Gunakan huruf kapital ya, sehingga bacanya gampang. Kapital huruf cetak, tidak usah sambung. Gimana nak, kesusahan? Gampang ya, Nizam? Sekarang kalian tempelkan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, kelompok 5 dulu maju. Tempelkan ke depan. Ayo sayang, maju ditempelkan ke sini nih, keyakinan kelas. Oke ya, sudah semua? Sudah? Sudah ya. Ya, kita akan menempelkan keyakinan kelas kita ya nak ya. Kelas berapa? 6B. Oke, dari kelompok 1 dulu deh, yuk. Mamai, ayo tempelkan. Ayo nak, langsung sendiri-sendiri. Belakangnya Mamai, langsung. Ya, ditempelkan. Oke, lagi. Ayo nah, maju. Cepat selanjutnya. Oke, lagi. Ayo, lanjut. Oke, lanjut. Oke, dilanjutkan kelompok 2. Ya, Nabil. Kelompok 2, yang Putri. Oke, lanjut.